Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Kak Sadayana. Nah, idealisme atau orang yang idealis. Kang Deddy itu orang yang idealis ya. Idealis. Idealis itu berasal dari kata ide. Ide itu yaitu banyak gagasan ya, atau ya ide lah, gagasan. Nah, orang idealis orang yang banyak gagasan. Orang yang mempunyai jiwa, biasanya jiwa imajinasi yang sangat tinggi ya, dan mampu menciptakan ya, menghayalkan sesuatu dan ingin direalisasikan. Itu mungkin arti sebenarnya, tapi orang idealisme itu berhubungan dengan karakter seseorang yang jiwanya kokoh, kuat, ya, tegas, berani, ya, dan jujur. Dan dia ingin memperjuangkan keadilan. Jadi orang idealisme itu, orangnya itu sangat menghargai kemanusiaan dan juga tidak suka melihat ketidakadilan. Nah, di sini saya melihat Kang Deddy sebagai sosok idealis ya. Dimana kalau Kang Deddy melihat hal-hal yang sifatnya itunya tidak adil, tidak semestinya gitu ya. Jadi orang idealis ini juga orang yang melihat sesuatu yang tidak semestinya terjadi itu, dia merasa ini harus dibenerin, ini nggak bener gitu ya. Ini harusnya begini, kok jadi begini, dan merugikan yang lain, menguntungkan mereka. Nah, orang-orang idealis biasanya itu punya banyak musuh ya. Karena apa? Karena cara berpikir dia yang menuntut keadilan ya. Dan jika seorang idealis itu menjadi seorang pemimpin, dia akan melakukan gebrakan-gebrakan yang ya menimbulkan atau gejolak dari orang-orang yang merasa terganggu atau terusik oleh kebijakannya. Orang idealis itu menuntut keadilan. Orang idealis itu menuntut sesuatu dilakukan dengan semestinya. Orang idealis itu tidak mau melihat sesuatu ya yang dilakukan oleh orang lain itu menyebabkan kerusakan. Apa itu kerusakan alam, apa itu merugikan umat manusia, apa itu merugikan kehidupan. Nah, orang idealis kalau menjadi seorang pemimpin juga akan menimbulkan atau mengakibatkan dan mengundang banyak musuh. Nah, siapa musuh mereka? Musuh orang idealis biasanya mereka yang asosialis atau yang asosial. Orang asosial adalah orang yang tidak punya akhlak, orang yang tidak bermoral baik, orang yang rakus, orang yang serakah, orang yang tidak punya pri kemanusiaan, dan orang yang tidak punya rasa simpati atau empati terhadap lingkungan sekitarnya. Dia tidak peduli apakah dia membangun rumah seenaknya di atas parit. Dia tidak peduli demi bisnisnya merusak alam semesta. Dia tidak peduli ya ketika dia punya perusahaan mempekerjakan pegawainya dengan gaji yang murah. Ya, tidak menghargai manusia. Tapi kadang-kadang orang asosial juga ya, mereka itu berkedok biasanya berkedok agama, pura-pura dia itu menyumbang sesuatu ya, atau memberikan dana pada ya misalnya organisasi-organisasi tertentu, atau katakanlah sumbangan dan sodako, padahal itu kedok belaka. Yang sebenarnya dia itu seorang asosial, seorang yang tidak bermoral, yang tidak punya kepekaan terhadap kerusakan di sekitarnya. Karena ya orang asosialis, orang yang tidak bermoral baik ya. Dan ini bisa saja karena emang sifatnya atau karakternya ini sudah menjadi bawaan, tetapi juga bisa diwariskan oleh ya
keturunan-keturunannya atau leluhur-leluhurnya. Nah, orang idealis akan mendapatkan ya tantangan dari orang-orang yang asosial ini, orang yang tidak bermoral, orang yang hanya mementingkan diri sendiri, rakus dan jahat. Nah, begitulah. Jadi kalau kita lihat Kang Deddy sekarang bermunculan ya orang-orang yang tidak menyukainya karena mereka merasa dirugikan, itu tidak lagi aneh, itu bukan sesuatu hal yang mengherankan karena lawan daripada orang idealis yaitu orang asosial ya, asosialis ya, orang yang tidak punya moral yang baik, orang yang tidak peduli terhadap kondisi di sekitarnya. Apa yang kita harus lakukan kalau kita mendukung Kang Deddy Mulyadi? Maka dukunglah gebrakan-gebrakan dia. Karena seorang idealis itu gebrakannya ya, itu memakai hati nurani yang bersih. Karena dia menuntut keadilan. Karena dia menginginkan sesuatu itu dilakukan dengan sebenarnya gitu. Misalnya gini, dalam hal birokrasi ya. Misalnya kalau kita mengurus suatu dokumen dalam 3 hari harus selesai dan ya biayanya juga sudah ditentukan sekian misalnya. Tetapi kalau ada orang asosial yang kerja di sana, bikinnya ribet. Lalu dimintanya ya bayaran-bayaran tambahan dan lain-lain. Sehingga orang yang mengurus dokumen itu dipusingkan dan diperas akhirnya. Ini kan asosialis ya. Dan orang idealis anti hal-hal yang demikian ya. Tidak suka hal-hal yang demikian dan ingin semuanya dikerjakan semestinya. Begitu juga misalnya ketika ada penambangan ya. Katakanlah di wilayah Jawa Barat ada tambang batu bara dan seorang pengusaha ya, mengambil batu bara dari di wilayah tersebut. Lalu si pengusaha ini ya seorang asosial tidak bermoral baik dengan seenaknya mengambil batu bara tanpa memperhatikan ya, lingkungan alam di sekitarnya, tanpa memperhatikan kesejahteraan pekerjanya, tanpa memperhatikan kerusakan jalan dan lain-lain, atau akibat dari penambangan itu yang bisa mengakibatkan kebanjiran atau bencana-bencana lain seperti longsor. Ini orang asosial yang seperti ini. Maka orang asosial ini hanya bisa dilawan, dihentikan oleh orang idealis semacam Kang Deddy. Dan jelas sekali orang yang semacam ini tidak peka, ya, tidak merasa bersalah. Yang penting ketamakannya, keserakahannya itu terpenuhi dan akhirnya jadi bermusuhan, menganggap orang yang idealis itu telah menghancurkan dirinya. Padahal sebaliknya, orang yang asosial inilah yang telah menghancurkan kehidupan, baik kemanusiaan maupun ya lingkungan alam yang telah dirusaknya. Makanya sebagai pendukung Kang Deddy, seorang idealis, mungkin di antara kita juga teman-teman ada juga orang-orang idealis. Tetapi kita tidak punya kesempatan untuk berbicara. Mungkin kita tidak punya ya kesempatan untuk mengungkapkannya. Hal-hal semacam apa yang dirasakan oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai orang idealis, dan kita juga seorang idealis yang satu pikiran, satu misi visi dengan Kang Deddy, tetapi tak mampu ya berbuat sesuatu, maka dukunglah Kang Deddy. Mari kita ya gandeng tangan untuk mendukung Kang Deddy, dan semoga Kang Deddy sukses dalam menyelamatkan Jawa Barat dari kelompok manusia asosial yang hanya mementingkan diri mereka tanpa memperhatikan kelestarian alam, kemanusiaan, dan lain-lain. Dan semoga ya
Jawa Barat menjadi maju dan istimewa. Sampurasun ka sadayana.